Ketika muda Nabi Muhammad tidak suka meminta, beliau adalah gambaran pemuda yang suka bekerja keras. Mulai dari mengembala domba hingga membawa dagangan milik Siti Khadijah ke negeri Syam. Setelah mendengar kabar bahwa Siti Khadijah belum menemukan pemimpin khalifah yang sesuai, Abu Thalib menemui Siti Khadijah dan mengajukan keponakannya Muhammad muda untuk menjadi pemimpin khalifah Khadijah. Sebelumnya Khadijah telah mendengar kejujuran Muhammad muda yang mendapat julukan Amin, orang yang bisa dipercaya oleh penduduk Mekah. Dan Siti Khadijah pun mengangkat Muhammad muda menjadi pemimpin kafilah dagangannya, bahkan membayarnya dengan 4 ekor unta. Saat itu, umumnya memimpin kafilah dagang hanya mendapat bayaran 2 ekor unta. Dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa sesungguhnya Siti Khadijah telah lama mendengar kejujuran dan amanah Muhammad. Ia pun menginginkan agar suatu saat Nabi Muhammad bekerja padanya. Sehingga ketika Abu Thalib menyampaikan bahwa Nabi Muhammad akan berniaga ke negeri Syam membawa barang dagangannya, maka Khadijah langsung menerimanya dan memberikan kepada Nabi imbalan yang berlipat dari imbalan yang biasa diberikan kepada saudagar yang lainnya. Dalam perjalanan niaga kali ini, Nabi Muhammad ditemani oleh salah seorang lelaki yang bernama Maisarah. Ia membantu Nabi Muhammad dalam berdagang. Setelah musim dagang di Syam berakhir, Nabi Muhammad pulang membawa banyak keuntungan. Maisarah menceritakan kepada Siti Khadijah akhlak mulia Nabi Muhammad selama berdagang bersamanya serta peristiwa menakjubkan yang dilihatnya dari perilaku Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bekerja untuk Siti Khadijah sebelum beliau diangkat menjadi rasul. Berikut adalah cerita terperinci awal mula dan akhir kerja Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Awal mula bekerja untuk Siti Khadijah. Latar belakang Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah seorang wanita bangsawan Quraisy yang terkenal kaya raya dan memiliki banyak usaha perdagangan. Dia juga dikenal sebagai wanita yang cerdas, bijaksana, dan memiliki reputasi baik di masyarakat. Pengenalan Muhammad dan Khadijah. Nabi Muhammad saat itu berusia sekitar 25 tahun dan beliau dikenal sebagai seorang yang jujur dan amanah, mendapatkan julukan Al-Amin. Abu Thalib, paman Nabi Muhammad, menyarankan kepada beliau untuk bekerja dengan Khadijah yang saat itu sedang mencari orang yang dapat dipercaya untuk mengelola perdagangan ke Syam. Penawaran pekerjaan. Siti Khadijah mendengar tentang kejujuran dan integritas Muhammad dari banyak sumber. Ia kemudian menawarkan Muhammad untuk memimpin salah satu kafilah dagangnya ke Syam dengan imbalan yang lebih tinggi dari biasanya. Nabi Muhammad menerima tawaran tersebut. Perjalanan ke Syam. Nabi Muhammad memimpin kafilah dagang Khadijah ke Syam ditemani oleh Maisarah, seorang pelayan setia Khadijah. Dalam perjalanan ini, Maisarah menyaksikan berbagai tanda keistimewaan dan kejujuran Nabi Muhammad, seperti awan yang menaungi beliau dan keajaiban lainnya. Keberhasilan dalam berdagang. Perdagangan di Syam sangat sukses, dengan keuntungan yang besar. Nabi Muhammad menunjukkan kemampuan berdagang yang luar biasa, dengan kejujuran dan keterampilan negosiasi yang tinggi. Selama bekerja dengan Siti Khadijah, kepuasan Khadijah sangat puas dengan hasil perdagangan yang dibawa Muhammad dan semakin mengagumi kepribadian beliau. Kejujuran, integritas, dan keberhasilan dalam berdagang membuat Khadijah semakin percaya dan mempercayakan lebih banyak urusan dagangnya kepada Muhammad. Kerjasama berlanjut. Muhammad terus bekerja untuk Khadijah, membawa keuntungan dan reputasi yang baik bagi usaha perdagangan Khadijah. Kerjasama ini berlangsung dengan penuh kepercayaan dan saling menghormati. Akhir dari kerja dengan Siti Khadijah. Lamaran dan pernikahan. Mengagumi karakter dan kejujuran Muhammad, serta setelah mendengar pengalaman Maisarah, Khadijah merasa tertarik untuk menikah dengan Muhammad. Khadijah yang saat itu berusia 40 tahun dan Muhammad 25 tahun, mengirim seorang sahabatnya, Nafisah binti Muniyah, untuk menyampaikan maksud hatinya kepada Muhammad. Muhammad menerima lamaran Khadijah dan mereka pun menikah. Pernikahan ini sangat bahagia dan diberkahi, dengan beberapa anak yang lahir dari pernikahan ini, termasuk Fatimah Az-Zahra. Akhir dari kerja formal. Setelah menikah,
Nabi Muhammad tidak lagi bekerja untuk Khadijah dalam kapasitas sebagai karyawan, tetapi lebih sebagai suami dan mitra dalam kehidupan. Khadijah terus mendukung Nabi Muhammad dalam setiap langkah hidupnya, termasuk ketika beliau menerima wahyu pertama dan mulai berdakwah. Khadijah sebagai pendukung utama. Khadijah menjadi pendukung pertama dan utama Nabi Muhammad setelah beliau diangkat menjadi rasul. Dia mengorbankan harta dan dirinya untuk mendukung dakwah Islam. Khadijah merupakan sosok penting dalam kehidupan Nabi Muhammad dan perjuangan awal Islam, dan beliau sangat dihormati oleh Nabi Muhammad sepanjang hidupnya. Dengan begitu, hubungan kerja antara Nabi Muhammad dan Siti Khadijah berakhir dalam ikatan pernikahan yang penuh kasih dan saling mendukung, yang kemudian menjadi pondasi awal bagi perjuangan dakwah Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir umat Islam.